warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini masih dengan makhluk gaib di samping kalian, part 2 ya. Mungkin beberapa orang yang mungkin tidak suka dengan konten seperti ini menganggap saya halu. It's okay, I'm fine ya, I'm fine, I'm okay. Terus mungkin yang bisa melihat ternyata yang saya sebutkan tidak seperti yang dia lihat, karena di sini sekali lagi akan banyak yang akan saya datangkan. Bahkan mungkin ini sudah datang dia zodiak Aquarius, yang zodiak Aquarius sudah beberapa ini puluhan. Tetapi ingat, tidak mungkin saya sebut semua, saya wawancarai semua. Paling yang saya wawancarai hanya 5 makhluk gaib, karena durasinya biar tidak panjang-panjang, kalian juga tidak boring dengan konten saya. Saya berharap kalau memang ini kalian tidak suka atau saya merasa kelihatan halu banget dan kalian tuh benar-benar terganggu, saya mohon maaf ya, bikin kalian tidak berkenan. Jika saya menyajikan ini adalah sekali lagi tidak untuk semua Aquarius ya. Ini mungkin ada kasus yang kalian tidak bisa terpecahkan. There's something wrong with you, faktor X, yang mungkin selama ini kalian merasa I don't know why with me ya, what happened with my life. Mungkin kok apa ya, kita sudah sholat, sudah begini, tapi kok jodoh sulit, rezeki ini, there's something wrong yang tidak bisa terpecahkan. Siapa tahu sebagian beberapa Aquarius di belahan dunia ini yang mungkin merasakan seperti yang saya lihat. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga saya berharap mungkin konten ini memang bisa bermanfaat bagi kalian. Maaf jika saya panjang lebar, dan ini penting sekali saya panjang lebar seperti ini ya, untuk menghandle sedikit netizen yang mungkin kurang paham. Dikiranya kadang seluruh Aquarius terkadang, oh saya nggak merasa begitu mbak ini begini. Jadi ini Aquarius yang bermasalah, mungkin Aquarius yang punya problematika yang sulit dipecahkan. Oke, tamu pertama mungkin bisa jadi ada yang tidak suka dengan baca tarot, dia suka langsung ngobrol sama saya, akan saya sampaikan ya. Kartu pertama ini ada Aquarius yang sulit jodoh. Di sini Aquarius kulit jodoh ini, loh dia pengen pilih kartu. Ini apa ini? Ini hantu apa ini? Sebentar, saya fokus dulu. Ini ada jin, maaf nih ya, jin itu macam-macam ya bentuknya. Jadi ini jin yang kepalanya bisa lepas. Ini maksudnya apa? Dia nunjukin rambutnya panjang kayak kunti tapi dilepas kepalanya ya, kadang gendong kepalanya, kadang dipasang gitu. Serem juga sebenarnya. Ini jodohnya katanya sulit. Kenapa? Karena kepalanya itu dilepas itu masuk ke orang si Aquarius yang sulit jodoh itu katanya. Ini ada yang dikirim oleh seseorang yang pernah dia hina. Aquarius mungkin pernah menghina seseorang sampai sakit. Tapi ada juga yang sengaja, sebenarnya tidak sengaja juga, tapi cuman yang ngirim ini sangat baper. Terima kasih. Dendam karena cintanya begitu ditolak mentah-mentah seperti itu. Jadi hati-hati bagi kalian yang disukai seseorang, jangan menolak harus halus. Zaman sekarang itu banyak orang yang nekat, walaupun orangnya ada modern, sudah milenial, zaman milenial seperti ini, tapi masih banyak orang yang melakukan itu. Ini beberapa yang pernah ditolak kan ya, pernah kalian sakiti, dan ada yang pernah kalian khianati sehingga sekarang, atau pernah kalian memang pernah pacaran, pas mau nikah, pas dilamar kalian gak jadi. Nah, mereka sakit hati, akhirnya mereka ke orang pintar, berharap bahwa kalian biasanya cantik, tidak terlihat cantik. Atau pada saat orang suka, pas suka nih, kalian udah pacaran nih, mau menikah, gagal lagi. Ada aja alasannya, tiba-tiba dari sesuatu yang terjadi yang gak masuk akal. And itu berulang kali. Kalian tidak hanya 1 kali, tapi 1 kali 2 kali. Nah, ini mungkin ada sesuatu hal yang bikin kalian kayak selama ini gundah gulana. Apa sih sudah begini? Nah, seperti itu mungkin kalian harus melakukan ritual khusus tirakat ya, nirakati dirinya seperti itu. Jadi kayak harus berdoa khusus apa di ruang atau segala macam. Kalau di Islam, kalau saya biasanya saya suruh puasa si
cewek itu biasanya itu paling ampuh. Memang dengan puasa itu luar biasa, karena puasa itu kan lebih berat daripadanya sholat 2 rakaat yang rutin ya. Kalau puasa itu seharian kita menahan makan, minum, apapun sampai beberapa hari. Makanya paling ampuh saya sarankan puasa sunnah 40 hari ya, terus atau 2 bulan 3 bulan, kecuali hari yang dilarang ya. Jadi ini mungkin jadi bisa menjadi iktibar. Iktibar itu adalah pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati. Jangan omongan bener-bener hati-hatilah dengan omongan kalian pokoknya. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini ada tamu yang kedua, ini lebih ke kayak buto. Yang matanya layak ya. Matanya tuh melotot ke depan, ada taring, ada ininya. Apa itu? Ya seperti itu. Ini lebih kayak mengikat kalian. Ini ke perempuan dan ke laki-laki. Akhirnya kalian itu merasa kayak setiap mau ada pacaran, ada hubungan dengan orang lain, kayak ada sesuatu yang bikin kalian gagal. Tidak terlaksanalah hubungan kalian dengan lancar, tidak sampai menikah. Kayak jodoh itu sulit. Jadi ini yang nomor 2, jodoh yang nomor 2 sulit. Jadi ini biasanya mungkin dikasih sesuatu sama seseorang kayak pagar-pagar menurut dia, tetapi sebenarnya ini akhirnya membentuk kayak ada media untuk mungkin ada cincin, ada sesuatu yang buat kalian dikasih orang tua atau gembolan ya. Nah di sini akhirnya ada yang masuk ke situ, akhirnya menjadikan malah kalian itu jodohnya sulit. Nah ini biasanya kalian tuh kayak nggak cocok terus, sudah pacaran bisa sering tengkar. Si pacar tiba-tiba kayak benci sama kamu, tiba-tiba nggak suka, nggak ada sebab, nggak ada apa. Nah astagfirullahaladzim, jadi tadi kelihatan saya di kaca, akhirnya kayak apa ya, kamu tuh kelihatan sebel, orang yang menyebalkan. Akhirnya untuk menjalin hubungan itu sulit. Yang nomor 3, ini ada segerombolan kecil-kecil makhluk bunian ya, makhluk bunian. Hati-hati di kos-kosan kalian, di kos-kosan kalian, anak sekolah, anak kuliah atau kerja, yang mungkin kalian biasanya iseng, jahil, lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman, kalian lihat film-film yang agak-agak dewasa. Ini itu mengundang mereka loh, mengundang mereka. Jadi kalian kalau yang suka lihat film-film sur, yang mungkin ya pengen tahu wajar lah, tetapi akhirnya takutnya kalau belum waktunya, nah ini bikin pikiran-pikiran kalian tidak baik. Nah jadi hati-hati yang di kos-kosan suka melihat seperti itu. Makhluk bunian akan datang secara tiba-tiba dan tanpa kalian memanggil. Nah di sini akhirnya kalian akan kecanduan lihat film itu. Jadi dan akhirnya akan ada efek psikologis ke kalian. Biasanya seperti itu ya. Akhirnya kalian agak lemot, kurang cerdas biasanya, kurang peka, males hawanya. Orang kalau sering lihat film seperti itu tuh hawanya males. Secara psikologis gitu, males, ngapa-ngapain males, kayak nggak mood. Karena makhluk bunian itu sudah nempel di otak kanan kalian. Nah kalau kalian yang suka lihat film seperti itu atau di kos-kosan, itu belum waktunya ya, nggak apa-apa. Mungkin kalian pengen tahu, it's okay lah. Zaman sekarang nggak mungkin dong saya bilang nggak boleh, di internet aja udah banyak ya. Tetapi itu lagi hati-hati ya, lebih dipikir lagi. Karena makhluk bunian itu akan datang ini ada di Aquarius. Cowok-cowok ya, juga cewek-cewek yang masih sekolah, masih kuliah, dan masih kerja, yang masih single ini kayaknya. Yang masih single, yang belum menikah. Di apartemen kalian bisa jadi seperti itu. Selanjutnya ini ada setan yang merangkak, jelek banget. Jelek kayak kuntilanak tapi kelihatan kerangka gitu ya. Ini energi ini. Energi negatifnya sangat tinggi. Padahal ini sama malam hari. Tengah malam ya. Ini pas tengah malam, jam 11 ini saya bikin videonya. Ini dia mendekat ke saya. Merangkak, dia rambutnya panjang, kelihatan jelek banget, wajahnya jelek banget. Ini apa ini?
penglarisan. Jadi hati-hati, hati-hati ada yang kena penglarisan seperti ini. Jadi ada kena ini Aquarius yang punya toko, punya warung, ini sepi, mampet, pet ya, mati titi. Misalnya habis laris banget ternyata mati titi dan kayaknya gak masuk akal. Ini ada seseorang yang ngirim ke jualan kalian, ke bisnis kalian. Nah ini dikirim melalui apa? Oh, melalui ini. Jadi dibuat sakit, yang jual dibuat sakit, akhirnya jarang buka, jarang open warungnya, jarang open tokonya, akhirnya dia sering sakit di situ, akhirnya rezekinya mampet. Nah, hati-hati kalian yang merasa Aquarius yang merasa seperti ini, lebih hati-hati ya, terus lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, baca-baca, ngaji, dan itu harus rutin, kalian harus melawan itu karena ini benar-benar umurnya ratusan tahun dan agak bahaya juga, bisa bikin kalian sakit. Ini di kiriman sengaja, memang ada orang yang memang ingin merasa warungnya dulu sepi, sepi banget karena ada dirimu ya, ada bersebelahan atau berhadapan di sini ya. Beberapa merasakan Aquarius mengalami kejanggalan seperti itu, atau udah usaha yang berulang kali melakukan kayak di teman kerja juga ada ini. Jadi itu bukan toko, jadi teman kerja yang mungkin ada target di kerjaannya, ada target, akhirnya si temannya ini menggunakan kayak sesuatu dari orang pintar agar seperti marketing. Nah, seperti marketing juga mendapati masalah seperti ini. Kalau marketingnya ini nggak pinter-pinter, dia memang setiap subuh juga berdoa, insya Allah nggak masalah, nggak akan bisa tembus. Sekali lagi, tidak akan bisa tembus pada orang yang benar-benar memang dia gigih berdoa sama Tuhan. Dan sekali lagi, tidak semua Aquarius ya sahabat ya, ini tidak semua Aquarius yang mengalami seperti itu ya. Jadi sekali lagi itu, jadi kalian harus paham ya, tidak semua, ini hanya sebagian Aquarius. Pasti banyak orang yang kekeh dengan apa ya, cuman kadang memang makhluk seperti itu dikirim walaupun kita sudah tidak ngapa-ngapain apapun, mungkin karena diingatkan sama Tuhan, kita kurang mendekatkan diri sama Tuhan, kurang tirakatnya, kurang istiqomahnya, akhirnya mungkin pada saat kita pagarnya ini tiba-tiba nggak rapet, bisa tuh masuk seperti itu pada saat kita lengah. Selanjutnya ini suaranya melengking, tertawanya hihi gitu. Ketawanya Masya Allah. Ini kunti sejenis kunti juga, tapi ya gak merangkak. Capricorn yang Aquarius yang part 2 kayaknya banyak yang serem ya, yang datanya lebih serem dari ini. Dicarinya di Alas Purwo katanya. Jadi memang di Alas Purwo itu ada kerajaan bangsa jin ya, yang pas orangnya baik juga kerajaannya bangsa yang baik. Pas dilalah niatnya tidak baik juga akan ketemu di Alas Purwo yang apa ya, bangsa yang nggak baik. Jadi tergantung bagaimana kita pada saat kita ke Alas Purwo, akhirnya yang tampak bagaimana, yang mempengaruhi kita ya bagaimana. Nah, ini diambil dari Alas Purwo. Di sini dia mengikat seseorang. Jadi orang itu nggak bisa lepas dari orang itu. Aquarius tidak bisa lepas dari pacarnya. Ini hati-hati. Ada seseorang yang membuat mengikat seseorang itu dengan cara seperti ini. Akhirnya orang itu kayak kelihatan dia terus kayak ilmu sihir ya, seperti pelet. Jadi tidak bisa lepas dari si pacarnya ini yang mungkin tidak baik. Jadi hati-hati. Ini lebih ke kayak untuk harta, mencinta. Jadi mungkin kalau kalian punya saudara atau seperti ini, bisa jadi seperti itu ya. Aquarius ini ada saudaranya, ada Aquarius sendiri, ada pacarnya Aquarius juga ada yang terjadi menghadapi seperti ini. Terus yang terakhir, ini jin ini pengasihan juga. Jadi ada beberapa apa ya, ini temennya atau sahabatnya dari Aquarius, sahabat dekat, melakukan ritual-ritual ini, dan dia tahu ternyata dia juga mengganggu pernikahan si Aquarius ini. Jadi si sahabatnya ini melakukan ritual seperti kayak
apa ya, berendam gitu ya, berendam di laut, di pelabuhan Ratu kayaknya ini ya. Akhirnya dia punya pengasihan yang luar biasa. Pas laki-lakinya tidak bisa beriman, bisa kecantol nih, karena laki-lakinya kaya. Hati-hati kalau kalian punya suami yang memang seperti ini, merasa ada aneh, wong suaminya biasanya baik-baik aja, atau suaminya bukan tipikal orang yang suka selingkuh ya, orang yang kenceng-kenceng aja tiba-tiba ini, karena dia termasuk kayak bertapa, mempercantik diri, pengasihannya termasuk lumayan kuat karena dia juga melakukan ritual. Biasanya ini awet, walaupun itu sebenarnya tidak bagus untuk dirinya sendiri, tidak bagus. Nanti pada saat si pengasihannya itu mungkin ada batas waktunya, dia juga akan sulit, penyakitnya juga akan lama, sulit meninggal biasanya begitu, sulit najak biasanya begitu. Nah ini, selamatkanlah suami kalian dari pelakor-pelakor yang seperti ini dengan tirakat juga. Mungkin kalau di Islam sholat malamnya juga lawan dengan sholat malam dan puasa juga. Oke, semoga bermanfaat ya. Yang lainnya masih ada juga banyak di sini, cuman insya Allah akan ada di part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.